Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Istiqlal yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah pada subuh hari ini masih kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaharui segala amal-amal kita, untuk meningkatkan segala amaliyah kita kepada Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan segala amaliyah kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, dan seluruh pengabdian kita kepada Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, juga kepada seluruh umat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat Habibuna Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya fi dunia wa dunia wa akhirah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati dan kami takzimi para alim ulama, para habaib di lingkungan Masjid Istiqlal ini, para ustazah, para masyayikh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir di depan ini. Juga kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh pengurus Masjid Istiqlal, mudah-mudahan dari setiap hartanya, dari setiap pengabdiannya, dari setiap pikirannya untuk memakmurkan masjid ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh jemaah sekalian yang senantiasa istiqamah hadir, tidaklah kita pulang dari majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan dijadikan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tidaklah kita wafat nantinya dengan senantiasa istiqamah menghadiri daripada salat subuh berjamaah, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah salat subuh berjamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu tema atau judul yang mengingatkan kita kepada umur kita. Sudahkah kita apakan umur yang sudah diberikan oleh Allah? Hari terus berlalu,
minggu, bulan sampai tahun tidak terasa. Terus silih berganti, itu artinya kita ini sebenarnya bukan semakin panjang umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya, tatkala usia itu 40 tahun, ini merupakan kematangannya luar biasa. Matang dalam berpikir, matang dalam bertindak, dan matang dalam hal-hal yang berkaitan tentang akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya usia 40 tahun, apabila sudah menginjak 40 tahun, ini artinya setengah daripada umur kita sudah kita gunakan untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apabila umur yang sudah kita lakukan istiqamah kita dalam ketaatan kepada Allah. Namun na'udzubillah, apabila umur yang sudah diberikan oleh Allah, hari yang selalu berganti, hari-hari yang lalu yang sudah kita laksanakan ibadah, itu semakin maksiat kita semakin meningkat kepada Allah. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah. 40 tahun ini artinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Tatkala Nabi Muhammad sebelum 40 tahun dijadikan Nabi dan Rasul, beliau berkhalwat. Nah ini berkhalwat Nabi Muhammad. Tatkala 40 tahun dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sehingga disitulah kematangan berfikir daripada Sayyidina Muhammad, berdakwah menyebarkan daripada risalah Islam ini, sehingga pada saat ini kita bisa rasakan. Dan mari sama-sama kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, 40 tahun ini berarti usia kita diminta oleh Allah untuk senantiasa mengistiqomahkan segala amaliyah-amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat di dalam suatu hadisnya. A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aklahum man yanjuruz wa aklahum man yakhudhu dhalik. Umur umatku antara, ujar Nabi kita Muhammad, antara ma baina sittin ila sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Ditambahkan di dalam hadis ini, dan sedikit dari mereka yang lebih daripada itu. Ini artinya gambaran Pak kepada kita, Bu. Umat Nabi ini antara 60 ke 70. Amin bila dia lewat daripada itu, sedikit orang yang bisa lewat daripada itu. Ini Nabi kita Muhammad yang memberikan ilmu kepada kita, bahwasanya umur ini amin sudah melebihi daripada 60-70 warning, Pak, sudah. Warning dalam arti kita siap-siap untuk bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujar Nabi, sangat sedikit orang yang melebihi daripada 70 tahun ke atas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini artinya apa? Allah memberikan kita bahwasanya umur ini sangat singkat. Umur yang diberikan oleh Allah ini sangat singkat, maka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, dia dapat memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari amaliyah-amaliyah yang disitunya mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini salat subuh berjamaah, dikatakan raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi Pak, 2 rakaat subuh ini nah, tabliyah subuh atau salat fajar nah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah ini 2 rakaat aja, apalagi kita lanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Ini kalau kita istiqomahkan, maka tadi usia yang Allah berikan singkat, namun akan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cerdas kita memilih daripada amaliyah.
Apalagi yang dapat memberikan kita amaliyah ini di usia 40 ke atas, 50 ke atas akan bermanfaat, yaitu senantiasa melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kulir, Pak. Paling tidak subuh isya itu jangan sampai ada berjamaah. 5 waktu barang tidak kita lakukan secara berjamaah. Ini 2 waktu ini jangan sampai terlewatkan. Melakukan ibadah kepada Allah berjamaah, yaitu salat subuh berjamaah dan salat isya secara berjamaah. Ini fadilahnya luar biasa. Apalagi amaliyah banyak yang dapat mengantarkan kita umur pendek, umur singkat, namun luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ini kita diberikan renungan lagi setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang itu senja usianya, dikatakan di dalam Quran surah Rum, dikatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa sayyidah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Nah ini Pak, semakin lemah tidak. Nah semakin Tuhan ini bukan semakin sehat, bukan. Nikmat yang tadinya sehat waktu muda dicabut oleh Allah, perlahan dicabut. Mulai sudah sakit kepala, mulai sudah sakit rematik, mulai sudah sakit asam urat. Inilah yang disebutkan oleh Allah, engkau akan bertambah lemah dan akan bertambah lemah. Kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi tadi yang tadinya lemah dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama kita sadari hal ini. Jangan sampai semakin tua Pak, semakin jadi ujar orang. Semakin tua, semakin jadi melakukan amal kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah. Ini semakin dilemahkan oleh Allah. Dilanjutkan lagi sesudah itu, sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Nah ini ciri-ciri sudah baik. Beruban rambut kita ini ciri-ciri. Alamatul maut salah satunya adalah berubannya kita mempunyai rambut. Nih. Pikirkan seorang masing-masing. Amun ada uban ya sudah itu. Ya, jangan lagi sudah. Ini indikasi alamat daripada Allah. Ada lawas lagi kita hidup di dunia. Dikatakan lagi di dalam Al-Quran ini, dan dialah yang menciptakan apa yang dikehendakannya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah ini luar biasa. Ayat ini memberikan kita gambaran bahwasanya semakin orang itu semakin bertambah usia, semakin lemah kekuatannya. Diambil satu persatu, kada usah jauh lah. Dulu kita masih anom gigi nah. Banyak anom masih muda, gigi rapat, tidak ada ya satupun gigi yang ibarat kata pacul kata orang Raja. Waya ini sudah usia 45 tahun, 50 tahun ke atas itu pulang. Sudah satu persatu sudah meninggalkan kita gigi itu. Nah, ini salah satu indikasi Allah itu memberikan kita gambaran, warning kepada kita seberataan itu kada lawas lagi. Uban juga salah satu demikian. Timbulnya uban daripada setiap rambut kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah apabila Allah memberikan daripada kita umur yang panjang, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Sidin? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu, siapa orang yang sangat panjang umurnya, diberikan Allah panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan semakin baik amal perbuatannya, semakin meningkat ibadahnya, semakin meningkat amaliyah sunnahnya, semakin gemar bersedekah, semakin gemar berinfak, semakin gemar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Napian-pian seberataan ni Pak, na orang-orang yang terpilih daripada umat Habibuna Muhammad. Khairul ummah, nah kita yang disebutkan khairul ummah. Maka orang yang berdakwah ini bukan hanya orang yang ada di mimbar, orang yang menyampaikan ta'lim, tetapi orang yang mengajak kepada agamanya Allah, mengajak kepada orang untuk benar beribadah, mengajak mengingatkan saudara kita, keluarga kita untuk istiqamah beribadah. Ini merupakan seruan dakwah. Bagaimana muazin mengumandangkan azan, ini merupakan dakwah. Bagaimana takmir masjid mengumpulkan kita seberataan untuk taklim subuhnya, ini merupakan dakwah. Maka jangan sampai kita melalui daripada setiap hari kita untuk berdakwah, melanjutkan daripada dakwah Habibuna Muhammad. Banyak jalan dakwah yang harus kita lakukan. Yang punya HP, share kebaikan. Yang punya HP, share daripada ilmu-ilmu agama yang bermanfaat. Ini merupakan dakwah. Semakin bertambah ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikannya orang-orang yang harusnya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak sampai situ, maka ada tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ini di antara kita Pak, maka mari sama-sama kita perbaiki hidup kita. Di dalam suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu hal yang luar biasa dalam hadisnya. Salafatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun 'alim. Syekhun zalim wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir. Ada tiga golongan ujar Allah yang tidak mana pada tiga golongan ini tidak akan Allah membawakan bicara kepadanya. Allah tidak akan bicara. Wala yanzuru, dan Allah tidak akan memandang. Ini Pak, luar biasa. Ada tiga nih. Siapa orang yang melakukan tiga hal ini, ujar Allah, la yazakkihim, Allah tidak akan mensucikan dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak akan menerima taubatnya ujar Allah. Wala yanzuru, dan tidak akan dilihat oleh Allah ilaihim walahum adzabun alim, dan Allah sangat murka kepada tiga golongan ini. Yang pertama, syekhun zalim, yaitu orang yang sudah tua, dia melakukan zina. Naudzubillah. Ini hati-hati Pak, yang umur kita ini semakin bertambah. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada tiga golongan. Yang pertama, ujar Nabi Muhammad, tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan daripada dosa-dosanya. Tidak sampai situ, Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan Allah lihat wajahnya. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua bukan orang muda. Amun orang muda ini mungkin apa ngarannya masih panjang perjalanan hidupnya, masih sama, bisa mungkin bertobat kepada Allah. Tetapi ini orang tua yang berzina, ini orang yang tua yang berzina ini Pak, tidak akan dipandang oleh Allah sebelum ia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, hindari berzina Pak. Perzinaan sekarang ini luar biasa. Bukan hanya langsung terang-terangan Pak, ya, melalui HP melihat nang kada baik, zina mata sudah tidak. Ya, melihat orang lawan jenis, ada perasaan syahwat, maka itu zina hati. Banyak zina ini jangan sampai kita katakan melakukan itu saja, bukan banyak daripada indikasi-indikasi yang mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Ini jangan sampai kita mendekati zina tadi. Banyak itu perangkap-perangkap syaitan untuk menjerat manusia melakukan zina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun yang masih anom ini mungkin inya belum tahu diberikan oleh Allah akal, masih belum sempat akalnya berpikir tentang luar biasanya daripada azab orang yang melakukan zina. Enang Tuhan, nah dikatakan Nabi, jangan sampai berzina kita. Amun sudah usia luar biasa, sudah matang usia kita daripada 50 tahun ke atas.
Selanjutnya adalah wa malikul kadzdzab. Nah ini penguasa yang berbohong, berdusta, kadzdzab, orang yang berdusta, penguasa. Nah ini baik. Pian sudah bisa melihat sudah. Ulun gak usah menjabarkan siapa penguasa yang apa tadi yang dustanya kepada masyarakat, kepada umatnya. Ini salah satu orang, suatu pemimpin, suatu penguasa di suatu daerah yang dia kadzdzab, berbohong, berdusta, zalim kepada masyarakatnya, maka tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Ini luar biasa. Maka hati-hati kita, mungkin di antara kita diberikan oleh Allah amanah pemimpin di suatu lembaga, di suatu kantor dan lain sebagainya. Diperhatikan, Pak. Jangan sampai kita dalam kepemimpinan kita kelak di yaumil qiyamah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman kita, karena kebohongan kita. Yang ketiga, wa'ilul mustakbirun. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Nah ini orang miskin sombong ulang. Amun orang sugih kaya sombong wajar. Ini sudah miskin Pak sombong. Ini apalagi yang mau disombongkan miskinnya ini? Nah ini banyak sudah terjadi. Nang orang sugih bagaimana berdiam saja. Nang orang miskin bergaya banyak waya ini. Ya ini dikatakan sudah orangnya miskin sombong, maka ujar Allah, ujar Nabi Muhammad, tidak akan dilihat Allah, dipandang, disucikan, dan Allah tidak akan berbicara kepada tiga golongan ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir, Pak. Amalan apa yang dapat mengantarkan kita di sisa umur ini supaya nantinya umur kita tinggal sedikit namun pahala yang kita dapatkan meningkat. Yang pertama, ulama merincikan sangat banyak amal yang namun paling tidak ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lebih memperhatikan amaliyah wajib yang fardu. Ini diperhatikan nih. Salat 5 waktu adalah fardu. Apalagi yang fardu? Saum di bulan Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah. Amun bisa tulak haji seberataan, amin. Mudahan pian tulak haji seberataan. Lah, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Allah sugihkan kita dunia akhirat. Nah, jadi amaliyah yang wajib, yang fardu ini jangan sampai tertinggal lagi, sudah baik. Ini yang dapat mengisi daripada sisa umur kita. Dan juga ulama sepakat jangan sampai waktu lalu banyak sholat yang kita lalaikan, Pak. Mari dari sekarang mengingatkan ulun pribadi dan pian seberataan, ingatkan apabila di hari itu balik kita tidak melaksanakan sholat fardu di qadha. Nah, ini memperhatikan yang wajib ngarannya qadha sholat kita, Pak. Tata caranya saya rasa pian seberataan paham seberataan. Intinya ada niat, ada kesempatan qadha sholat kita. Lah, jangan sampai sholat wajib nang kita tinggal itu kita santai ya. Yang penting nang akhir-akhir ini kita gawe, jangan sampai. Nah, ini perkara wajib ini penting di sisa umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan nang wajib. Nang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Nah, jadi bujur-bujur dapat memisahkan antara yang tadi haram, halal. Amun itu haram, jauhkan. Jangan lagi sudah kita umpat yang haram tadi. Ya, jadi keharaman itu sudah hak. Allah sudah pilah-pilah mana yang halal, mana yang haram, tinggal kita. Nah, itu ya. Jadi hindarkan, Pak. Jangan lagi sudah usia 40 tahun ke atas, Pak, masih nongkrong aja kehidupan. Isi waktu nih antara bainal maghrib wal isya, Pak, itu manfaatkan luar biasa. Di situ ada sholat sunnah. Apabila nih kita sudah sholat maghrib berjamaah,
kita laksanakan sholat ba'diyah maghrib. Imbah itu banyak amalia sholat, boleh sholat sunnah taubat, boleh sholat sunnah hajat, 6 rakaat atau 8 rakaat kita melakukan ibadah itu, kita istiqomah mengisi antara maghrib dan isya, maka insya Allah amalia kita yang hilang masa lalu itu akan tergantikan berkat menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu manfaatkan, Mbak, jangan sampai kita nongkrong nanti setelah sholat isya ayo mau melakukan apa, tetapi antara maghrib dan isya ini gunakan untuk ibadah kepada Allah. Imbah sembahyang maghrib lanjutkan ba'diyah, setelah ba'diyah mau lanjut sholat sunnah awabin ngarannya. Ulama kita ada yang mendefinisikan ada juga yang melaksanakan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Silakan, jangan lepas daripada sholat itu, Pak. Imbah maghrib itu diistiqomahkan, maka itu akan tertutupi daripada amalia kita yang lalu yang kita tinggalkan tadi. Yang ketiga, menambah amalan sunnah. Ini menambah, Pak. Bahari kita kada pernah berjamaah nih, pian istiqomah berjamaah ini berarti menambah amalia sunnah. Bahari kada pernah melakukan sholat sunnah qiyamul lail, tak karena ternyata setelah 40 tahun ini semakin meningkat qiyamul lail, berarti pian sudah termasuk golongan menambah ibadah sunnah. Tidak pernah puasa Senin Kamis menjadi puasa Senin Kamis, ini berarti pian menambah amalan sunnah. Bagus deh, semakin meningkat amalia sunnah kita. Yang tadinya kada pernah ke masjid jadi ke masjid. Nah, ini luar biasa. Jadi amalia sunnah semakin meningkat. Ya, meskipun kada sempurna kita manusia ini banyak kesibukan, paling tidak hal-hal ibadah sunnah yang sangat besar fadilahnya jangan kita tinggal. Membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, itu jangan ditinggalkan lagi, sudah. Yang keempat tadi adalah menghidupkan sunnah atau menambah sunnah. Banyak membaca daripada istighfar, banyak membaca daripada kalimat tahlil la ilaha illallah, banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seberataan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Amun kita sudah tuhaba, biasanya mata kita ini sudah banyak buramnya, banyak kada melihatnya. Paling tidak jangan ditinggalkan membaca surah Al-Ikhlas minimal sehari berapa? 10 kali. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam satu hari itu 10 kali, Pak, akan dibangunkan surga, istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu banyakin. Istighfarnya juga lah. Ya, Nabi itu ada pernah lepas daripada beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali hingga 100 kali itu Nabi. Nabi yang maksum kada pernah berbuat dosa masih beristighfar kepada Allah. Nang kita banyak dosa ini, jangan lewatkan hari-hari kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima. Ini terakhir nih. Setelah itu yang keenam, memperbanyak amal-amalan ringan yang tadi berpahala besar. Nah, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi besar pahalanya, Pak. Ini banyak ini amalan-amalan yang menurut kita nih ini rendah di hadapan orang tapi pahalanya besar. Contoh, Pak, yang menyingkirkan kotoran di masjid. Memang kalau kita lihat dari kacamata manusia itu sangat kecil, tetapi di hadapan Allah besar pahalanya. Apalagi nih Jumat berkah biasanya ulun menyumbangkan 50 nasi kotak di Masjid Istiqlal. Itu mungkin sedikit di hadapan kita, tetapi luar biasa di hadapan Allah pahalanya. Apalagi seorang kiai, seorang ustaz mengajarkan satu huruf hijaiyah kepada anak-anak di TPA untuk mengaji, itu jauh besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan amal yang kecil di hadapan manusia itu sebenarnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian juga seberapa anda nih yang menyebarkan nih, misalnya nih ada Habib menyapa
melakukan daripada kajian subuh besok di Masjid Istiqlal, pian menyebarkan WA tadi benar. Diniatkan di hadapan Allah, orang datang tadi karena Allah, maka segitu besarnya pahala yang kita dapatkan. Seorang muazzin yang mengumandangkan azan dengan ikhlas karena Allah, sebanyak itu orang yang datang berjamaah, berapa banyak daripada pahala yang didapatkan oleh seorang muazzin. Maka Pak, imam dengan muazzin ini sebenarnya ulun kalau disuruh memilih ini muazzin Pak, kalau ulun. Karena apa? Orang yang mengumandangkan azan itu Pak, orang yang datang berjamaah itu hitung aja berapa orang. Belum lagi dia mengajak saudaranya, tetangganya. Imam ini sebetulnya aja siap tampil saja. Yang mengumandangkan azan ini yang luar biasa, pahalanya di sisi Allah, tidak mengeluarkan duit, hanya mengeluarkan suara. Ini amalan ringan, tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang keenam, nang terakhir, mudah-mudahan ini kita bisa mengamalkan pula. Ulama kita memberikan salah satu amalan, apabila kita sudah berusia 60 sampai 70 tahun. Ini kita Pak, kita yang merasakan sakit kita, sakit parah nih kita. Mohon maaf, stroke nih kita. Stroke berat, kada bisa lagi bergerak. Lisan kita tidak bisa lagi berusaha berzikir kepada Allah. Pokoknya penyakit itu sudah kronis. Maka 40 kali ini dibaca zikir ini. Apabila dalam sehari dia dapat melakukan 40 bacaan ini, maka tatkala dia meninggal pada hari itu, digolongkan orang-orang yang syahid di hadapan Allah, orang-orang yang husnul khatimah. Apa bacaan itu? Yaitu zikir Nabi Yunus. Biar seberataan lebih tahu apa zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini baca 40 kali, mohon maaf, 40 kali dalam sehari. Apabila kita dalam keadaan sakit yang kronis pun, meskipun kada kronis ini kita pancang dari sekarang, latihan sudah. Dalam sehari itu dilafadzkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beberapa 40 hari minimal, 40 kali hari terus, 40 kali dalam sehari. Apalagi yang sudah penyakitnya Pak, ujar dokter dia tinggal nunggu waktu itu aja. Diingatkan biasanya orang sakit parah itu Bu, minta amalan tuh biasanya. Apa benar yang dapat menyelamatkan aku di akhir-akhir ini apa? Itu biasanya begitu Bu. Maka pian berikan amalan ini. Siapa yang membaca 40 kali dalam sehari dalam keadaan sakit parah dan dia meninggal pada hari itu, maka digolongkan orang tersebut adalah orang yang mati syahid, orang yang husnul khatimah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Apalagi subhanaka inni, sesungguhnya aku minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini kuntu, sesungguhnya aku adalah orang-orang nang zalim. Ini luar biasa maknanya. Mudah-mudahan nang sedikit ini ada manfaat untuk kita bersama. 40 tahun ke atas, mudah-mudahan sisa usia kita ini diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah. Tidaklah lisan ini selalu berzikir kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tidaklah kita wafat dalam keadaan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan biar seberataan ulun dan seluruhnya zuriat-zuriat kita, anak cucu kita tergolong orang-orang yang saleh,
dan salihah, orang yang ahli ibadah wa ahli khair wa ahli ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih Pak, ini terakhir nih. Minta waktunya 2 menit, ulun lupa nih terakhir. Ini untuk nang kita Pak, nang sudah tuhani amalan dari Abah ya Muhammad Bahid, guru mulia Abah Guru Muhammad Bahid. Beliau memberikan amalan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sebagian daripada sisa umur kita. Siapa orang Mujar Sidin sudah melampaui usianya, sudah lebih daripada 50 tahun, maka ada salah satu tasbih, ada salah satu bacaan tasbih Pak, nang kita baca apabila kita baca 10 kali indah sembahyang subuh, maka amaliyah kelalaian kita di waktu lampau itu akan terpenuhi. Apa bacaan tasbihnya ini? Adalah penghulu tasbih Pak. Kalau kita biasanya ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhir doa. Nah ini adalah penghulunya tasbih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Siapa yang membaca ini, baca terus banyakin 10 kali minimal dalam sehari, maka kelalaian lagi zikir kita, apa amaliyah kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat dibaca 1 kali, ujar Guru Bakhir, maka dia bagaikan mengamalkan salawat dalam 1 hari penuh. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyik wa midada kalimati. Ini redaksinya, sigar salawatnya hampir sama daripada tasbih yang tadi dibaca. Itu dibaca Pak 1 kali salawat tadi, itu bagaikan dia menghidupkan harinya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang semerata husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keafiatan, panjang umur dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma tawil umurana, panjangkan kami ya Allah umur kami dalam taat kepada-Mu ya Allah. Wa hasin a'malana ya Allah, perbaiki amaliyah kami ya Allah, dan berikan kepada kami petunjuk untuk senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Rabb. Berikan kepada kami husnul khatimah, berikan kepada kami kedua orang tua kami husnul khatimah, berikan kepada anak zuriat kami husnul khatimah. Jadikan kami ya Allah dalam akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum ziarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad ya Rabb برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا, berikan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, berikan kepada kami ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang halal, jauhkan daripada rezeki yang haram. Wa taqabbal 'amalana
segalanya ya Allah, berikan segala ya Allah ibadah kami, ketaatan kami, ibadah kami Engkau terima ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan ta'ala minta ridha dunia akhirat. Apabila ada ilmu yang bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amun ada khilaf baik perkataan dan perbuatan ulun datang dari ulun pribadi, sekali lagi ulun minta halal ridha dunia akhirat zahir maupun batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.